Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, alhamdulillah kita melanjutkan pertemuan kita yang kedua dalam membahas kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, kitab Mukhtarat yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab karya Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran LC rahimahullah. Di malam ini kita masuk pembahasan yang kedua dalam membahas kitab ini. Insyaallah kita akan membahas lanjutan terkait dengan masalah isim, fi'il, dan huruf, yang mana memang ini adalah pokok dalam bahasa Arab sebelum kita mempelajari berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan yang lain. Sekarang kita masuk pembahasan fokus di halaman ketiga. Kita perjelas sedikit. Di halaman ketiga, Ustadz Aunur Rafiq menjelaskan berkaitan dengan al-babul awal, berkaitan muqaddimah dalam pembahasan definisi kalam. Beliau berikan definisi kalam, yang mana kalam disebutkan oleh beliau itu adalah susunan kata, atau biasa juga dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Baik, berkaitan dengan kalam atau disebut dengan kalimah, di sini beliau memberikan pembagian bahwa kalam itu dia terbagi menjadi tiga. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Kita sudah bahas pembahasan berkaitan dengan isim, yang mana di pembahasan kemarin beliau jelaskan kepada kita bahwa isim itu segala sesuatu yang menunjukkan benda, demikian pula sifat dan keterangan waktu. Benda, sifat, dan keterangan waktu. Jadi segala jenis benda itu disebut isim. Apapun itu bendanya. Demikian pula segala sifat. Demikian pula kata keterangan, semua keterangan yang berkaitan dengan waktu. Jadi kalau isim itu identik dengan tiga ini. Benda, sifat, keterangan waktu. Benda, sifat, keterangan waktu. Beliau bawakan beberapa contoh yang sudah kita baca di kemarin. Di antaranya ada yang menunjukkan benda, sifat, dan keterangan waktu. Yang pertama ma'un. Ini apa ini? Air. Ma'un, air. Ini apa? Sifat, benda, atau keterangan waktu? Benda. Ini adalah benda. Coba dari kalimat-kalimat yang ada di sini, antum cari coba kata sifat. Apa dia? Apa yang sifat di situ? Wasikhun. Kotor. Wasikhun. Satu. Wasikhun. Artinya kotor. Kotor. Ini sifat Sogirun. ya. Demikian pula saghirun. Saghirun. Kabirun. Kecil. Kabirun. Kecil. Ini sifat. Ada lagi? Nadhifun. Bersih. Nadhifun itu lawannya wasikhun. Ya. Nadhifun lawannya apa? Wasikhun. Kotor. Baik. Kemudian dijelaskan juga oleh beliau bahwa isim itu menjelaskan terkait dengan keterangan waktu. Coba dari contoh-contoh yang banyak itu mana keterangan waktu di situ? Yaumun. Hah? Yaum. Yang pertama yaum, Syahrun. ya. Yaumun, hari, syahrun, bulan. Bulan. Bulan hitungan satu bulan maksudnya. Al-an. Kemudian apa lagi? Al-an. Hah? Sekarang. Gadan besok. Ya, gadan besok sudah ini. Kemudian amsi, kemarin. Ini waktu semua. Ini isim. Kemudian yang perlu kita tekankan, untuk mengenali suatu kalimat itu dia isim, dia memiliki tiga tanda. Jadi kalau kita nanti
Lihat kalimat-kalimat bahasa Arab ini isim atau tidak. Punya tanda. Beliau sebut di sini ada 5 tanda pokok pada isim. 5 tanda pokok pada isim. 3 itu tertera di halaman 3. Kemudian sisa 2-nya itu ada di halaman 4. Baik. Sekarang kita lihat yang pertama, isim itu identik dengan menerima tanwin. Ini tanda pertama. Ya, ini dihafal ya. Isim itu tandanya pertama dia menerima tanwin. Menerima tanwin artinya apa? Kalau dia dimasukkan tanwin, dia bisa bertanwin. Dan kita sudah jelaskan bahwa tanwin itu definisinya adalah pendobelan harokat. Harokatnya double dia. Kalau A jadi an. Kalau U jadi un. Kalau I jadi in. Baik. Tanwin itu secara bahasa artinya nun sukun. Ya, nun sukun, tanwin sama. Suara nun sukun di ujung. An, in, un. Ada suara nun sukun. Itu tanwin namanya. Baik. Jadi kalau isim itu dia bisa ditanwin, begitu istilahnya. Karena nanti akan bertolak belakang dengan dua teman dari isim, yaitu fiil dan huruf. Ini temannya. Kalau ini dia tidak bisa menerima tanwin. Kalau fiil itu tidak menerima tanwin, demikian pula huruf dia tidak menerima tanwin. Tapi kalau isim dia menerima tanwin. Contohnya bagaimana? Yang ini yaminun, yaumun, kabirun, qalamun, kitabun itu bisa menerima tanwin. Ustadz, apakah kalimat ini selalu bertanwin? Jawabannya tidak. Ini yang salah dipahami sebagian orang bahwa katanya isim harus tanwin. Bukan harus tanwin. Dia bisa menerima tanwin. Bukan harus tanwin. Artinya apa? Kalimat yaminun kadang datang dalam bentuk tidak bertanwin. Demikian pula yaumun kadang datang dalam bentuk tidak bertanwin. Kabirun sama. Kalimat-kalimat yang didatangkan contoh ini bukan maknanya dia selalu tanwin. Tapi artinya apa? Dia bisa dimasukkan tanwin. Kalau kalimat lain nggak bisa, contohnya ja'a. Ja'a ini nanti akan datang penjelasan bahwa dia adalah fi'il. Dia fi'il. Apa itu fi'il? Bagaimana tanda-tandanya? Nanti ada babnya. Bukan sekarang, ini isim. Paham ya? Jadi maksudnya menerima tanwin itu bukan selamanya sampai kiamat dia itu selalu tanwin. Tapi maksudnya kalau ditanwin cocok dia. Orang Arab memasukkannya tanwin. Baik. Ini pertama ya, tanwin. Dan tanwin itu bukan hanya dhammatain, tanwin dhammah, tapi bisa juga kasratain dan fathatain, yaitu tanwin kasrah dan tanwin fathah. Jadi bisa yaminun, bisa yaminun, yaminan, yaminin. Yaumun, yauman, yaumin. Kabirun, kabiron, kabirin. Tergantung nanti sebab yang merubah harokatnya. Disebut dengan amil. Ada beberapa sebab yang menyebabkan dia berubah dari keadaan dhammatain menjadi kasratain, menjadi fathatain, tergantung apa yang memasukinya. Baik, kalau kita belajar tajwid, kita akan melihat suatu hukum akan berubah-ubah. Dari iqlab berubah jadi idhar, dari idhar berubah jadi ikhfa, dari ikhfa berubah jadi idgham, ya. Dari tidak panjang kemudian menjadi mat. Ini semuanya dibahas dalam ilmu tajwid tergantung dari apa yang memasukinya. Kemudian yang kedua, di antara tanda isim itu adalah menerima alif lam. Menerima maksudnya bukan isim itu selamanya pakai pakai alif lam. Tapi maksudnya apa? Kalau dimasukkan alif lam, cocok dan bisa. Cocok dan bisa. Kenapa? Karena kalau dua temannya isim, nggak bisa dia dimasukkan Contohnya ja'a. Ja'a artinya datang. Itu fi'il dia. Ja'a ini nggak akan ada antum dapati dalam bahasa Arab, dia masuk alif lam. Ya, al-ja'a gitu. Ja'a jadi al-ja'a, nggak akan ada. Baik. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa menerima maksudnya bukan selalu masuk tapi cocok kalau dimasukkan Seperti itu. Baik, yang ketiga coba dibaca dulu. Silakan. Poin ketiga, didahului oleh salah satu huruf nida, panggilan ya. Misal, ya Muhammadu, ya Ustazu. Nah, ini juga artinya apa? Cocok kalau kemasukan huruf panggilan. Nida. Nida itu panggilan. Jadi, yang perlu kita pahami di sini, maksudnya bukan isim itu selalu kemasukan ya nida. Tapi, kalau dimasukkan ya nida, ya panggilan, dia cocok. Ya itu sesuatu yang dipakai orang Arab untuk manggil. Kalau kita manggilnya woi. Woi Muhammad. Ya Muhammad. Kasar woi. Hai. Hai Muhammad. Kalau mau lembut ya. Baik. Tapi intinya dia dipakai untuk manggil orang. Nah, dari mana kita tahu Muhammadun itu tanwin?
ketika dia kemasukan huruf nida. Muhammadun asalnya, tapi kalau kemasukan huruf nida dia menjadi tidak bertanwin. Nanti ada pembahasannya ini. Dalam pembahasan ya munada, isim yang dipanggil. Ya Muhammadu. Sekarang kalau ditanya Muhammadu itu apa? Isim, fiil atau huruf? Jawabannya dia isim. Kenapa? Karena ada huruf nida, huruf panggilan yang mendahuluinya. Kalau dia adalah fiil dan huruf, temannya isim yang dua ini nggak bisa dia. Nggak ada. Misalnya ja'a artinya datang, kemasukan ya nida menjadi ya ja'a, nggak ada. Atau misalnya huruf jar min, ya min, nggak akan ada itu dalam bahasa Arab. Juga pula ya ustadu. Maka bisa kita pastikan bahwa Muhammadu dan ustadu dalam dua kalimat ini dia adalah isim. Kenapa? Dia didahului oleh huruf nida atau huruf panggilan. Yang keempat, silakan di halaman yang kelima. Poin Halaman 4. keempat, diawali salah satu dari huruf jar. Misal, ala kursiyi fil baiti. Baik. Di sini tanda keempat dari tanda-tanda isim kita mengenali suatu kata itu dia adalah isim, yaitu bisa didahului oleh huruf jar. Bisa didahului oleh huruf jar maknanya adalah bukan selalu masuk huruf jar padanya. Tapi maksudnya kalau ada huruf jar dipastikan setelahnya itu adalah isim. Karena isim itu identik dengan cocoknya dan bisanya dia masuk huruf jar. Bisa masuk huruf jar kepadanya. Misalnya contoh, ala kursiyin. Ala kursiyin. Kita tahu kursiyin ini isim namanya. Kenapa? Bisa kemasukan huruf jar. Apa huruf jarnya? Ala. Huruf jar itu sudah kita jelaskan di pertemuan pertama kemarin bahwa dia adalah sesuatu huruf yang identik kalimat yang datang setelahnya itu dengan tanda majrur atau kasroh. Dia adalah suatu huruf yang membuat kata yang datang setelahnya itu menjadi majrur atau kasroh. Makanya kalau ada huruf jar itu setelahnya pasti baris bawah. Ala kursiyin. Kalau itu ala hilang, dia jadi kembali ke asal, yaitu dhammah. Asal kalimat itu harokatnya dhammah dan tanwin. Jadilah dia kursiyun. Tapi kalau masuk ala kursiyin. Kenapa jadi kursiyin? Gara-gara ada huruf jar. Kemudian berikutnya fil baiti. Fil baiti ini asalnya al baitu. Tapi karena masuk huruf jar, maka dia menjadi fil baiti. Kemudian kalau kita katakan al-baiti, kemasukan fi fil baiti, al-baiti ini isim. Kita bisa pastikan. Kenapa? Karena dia dimasuki oleh huruf jar. Bisa. Bisa dimasuki huruf jar. Baik. Ini namanya isim. Kemudian beliau mengatakan macam-macam huruf jar. Ini dia, macam-macam huruf jar. Ya, bacanya bisa jar, bisa jar. Tapi yang bagusnya jar ya. Huruf jar. Karena bahasa Arabnya jar, nggak ada harokat jar, harokat enggak ada, kecuali dalam beberapa qiraah namanya imalah. Ya, gabungan antara fathah dengan kasrah menjadi seperti bismillahi majriha wa mursaha. Baik, tapi kalau dalam bahasa Arab sehari-hari nggak akan ada ya harokat imalah. Nah, kita katakan huruf jar. Orang Indonesia nyebut huruf jar nggak masalah. Min ila an ala fi kaf fi lam alba alam itu semua huruf jar. Baik, min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala atas, fi di atau pada, kaf seperti bi dengan li milik. Baik, tanda kelima yaitu bersambung dengan isim lain. Ini dalam buku-buku bahasa Arab yang lain biasanya tidak dibahas, tapi di sini beliau sebutkan identik suatu isim itu kalau dia maknanya masih nyambung dengan kalimat lain, baru orang paham itu adalah tanda dari tanda-tanda isim, alias kata majmu'. Apa kata majmu' itu? Kata majmu' itu kata yang tidak berdiri sendiri, tapi dia masih bersambung dengan kata yang berikutnya. Karena kalau dia berdiri sendiri orang nggak paham. Tapi begitu dia bersambung dengan kata berikutnya, maka orang paham. Contohnya, kitabun nahwi. Kitabun nahwi artinya buku nahu. Kalau orang bilang kitabun buku, orang masih bingung. Buku apa? Ini kalimat buku masih butuh nyandar kepada kalimat lain. Buku apa? Oh, buku nahu. Baru orang paham. Sekarang pelajaran apa? Sekarang pelajaran buku. Kira-kira paham nggak orang? Nggak paham orang. Buku apa? Orang nanya. Kalimat buku ini masih nyandar kepada kalimat yang lain. Apa itu? Supaya orang paham. Oh, pelajaran buku nahu. Ketika suatu kata ini dia tidak sempurna maknanya, kecuali dia harus bersandar dengan kalimat yang lain, dipastikan dia adalah isim.
Adalah tanda kelima ini bersambung dengan isim lain. Maka kalimat kitabu sama an-nahwi, kitabu itu apa? Isim, fi'il atau huruf? Dipastikan dia adalah isim. Isim. Kenapa? Karena maknanya nggak sempurna kecuali dia harus bersandar kepada apa? Kepada apa? Isim yang lain. Pada isim yang lain, yaitu an-nahwi, kitabun nahwi, baru orang paham. Atau kalau dirubah an-nahwi menjadi kitabus sorfi, atau rubah kitabul fikhi, atau rubah kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Bukunya siapa ini? Ini adalah buku, kata orang. Nyambung, buku apa? Bukunya si Muhammad, kitabu Muhammadin. Demikian pula baitu Muhammadin, dipastikan baitu itu adalah isim. Kenapa? Karena dia masih menyandar bersambung kepada Muhammad. Kalau dikatakan rumah siapa ini? Baitu. Ini rumah. Rumah siapa? Orang nanya. Maka kalimat baitu ini masih butuh dengan apa? Kata setelahnya. Baitu Muhammad, itu rumahnya Muhammad. Baik, berarti kitabun nahwi, kitab isim fi'il atau huruf? Isim. Dari mana kita tahu? Karena dia masih membutuhkan sandaran kepada kalimat yang lain. Baik, kemudian an-nahwi dharma ini isim atau tidak? Isim. Dari mana kita tahu? Karena dia apa? Karena dia masuk alif lam satu. Kemudian yang kedua kasroh. Beliau nggak kasih tanda isim itu kasroh. Kenapa nggak ada tanda isim kasroh beliau sebutkan? Kalau di buku-buku lain ada kan? Tanda isim kasroh. Kenapa? Karena kalau masuk huruf jar pasti setelahnya itu apa? Kasroh. Ya. Kalau dia isim yang zahir, maka dia kasroh dengan kasroh zahirah. Jadi beliau nggak sebutkan lagi. Walaupun kalau ditambahkan nggak apa-apa, karena di sana ada isim-isim yang mungkin saja dia majrurnya dengan kasroh yang tersembunyi. Nanti ada pembahasannya. Baik, sekarang B. Pembahasan terkait dengan pelajaran baru kita, yaitu fi'il. Iqra. Bagian B. Fi'il. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Fi'il madi, kata kerja waktu lampau. Contoh, alima, nasoro, sami'a, kataba, jalasa. Baik, cukup. Fi'il. Ini pembahasan yang kedua. Jadi pembahasan kita pertama tadi isim. Sekarang isim sudah paham ya semuanya bahwa isim itu identik dengan tiga. Kata benda, sifat, dan waktu. menunjukkan waktu. Tandanya ada 5. Yang pertama apa? Dia Tanwin. Bertanwin, menerima tanwin, bukan selalu tanwin. Kadang dia nggak tanwin, tapi dia menerima tanwin. Menerima tanwin maksudnya cocok dimasukkan tanwin. Yang kedua apa? Menerima alif lam. Dia bisa menerima al. Kalau dimasukkan al cocok dia. Yang ketiga apa? Diawali dengan huruf nida. Huruf nida huruf panggilan. Apakah ya dan seterusnya. Yang keempat apa? Dia menerima huruf jar. Yaitu apa? Bisa kemasukan huruf jar. Huruf jar huruf yang menyebabkan isi setelahnya menjadi apa? Menjadi majrur atau kasroh. Yang kelima, dia adalah apa? Sesuatu yang bisa bersambung dengan kalimat lain, alias kata majmu'. Ini tanda-tanda isim. Sekarang fi'il. Fi'il ini apa? Dia adalah kata kerja. Perhatikan ya, kata kerja berarti sesuatu pekerjaan. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kalau isim tadi apa? Menunjukkan benda, sifat, atau waktu. Bukan menunjukkan kata kerja. Kalau kata kerja, suatu pekerjaan itu identik dengan waktu pasti. Kalau benda nggak ada waktunya, kapan tulis, kapan waktunya, nggak ada. Tapi kalau kapan dibuat, berarti pekerjaannya dibuat. Pekerjaan dibuat itu ada waktunya, kapan dibuat? Sudah berlalu? Atau baru mau dibuat sekarang? Atau nanti akan datang tahun depan baru dibuat? Nggak ada waktunya. Tapi kalau benda-benda nggak ada, atap nggak ada waktunya, lampu nggak ada waktunya, dinding nggak ada waktunya, lantai nggak ada waktunya, kamera nggak ada waktunya, buku nggak ada waktunya, nggak ada bukunya, nggak ada waktunya. Buku kapan waktunya? Nggak ada waktunya. Kenapa? Karena dia benda, nggak ada identik dengan keterikatan dengan waktu. Tapi kalau fi'il muqtaran bizama, dia pasti berkaitan dengan waktu. Dan beliau menjelaskan bahwa kata fi'il itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Ya, dan waktu itu dalam bahasa Arab ada 3. Maka beliau membagi fi'il terbagi menjadi 3 macam. Berarti fi'il itu artinya kata kerja. Kalau antum ditanya, apa itu fi'il? Kata kerja. Apa itu isim? Kata benda. Paham ya? Definisi singkatnya, apa itu isim? Kata benda. Apa itu fi'il? Kata kerja. Apa itu isim? Kata benda. Tidak ada terikat dengan waktu. Karena benda nggak mungkin ada waktunya. Apa itu fi'il? Kata kerja. Kata kerja ada waktunya.
Apa saja waktu itu? Kata beliau, fi'il terbagi 3 macam. Kata kerja itu terbagi 3 macam. Apa itu? Yaitu yang pertama. Ini yang pertama. Kata beliau yang pertama kata kerja itu adalah fi'il madhi. Berarti fi'il madhi itu artinya kata kerja yang menunjukkan waktu yang lampau. Lampau ini bahasa dulu, sekarang orang nggak ngerti ini. Lampau itu artinya yang telah berlalu. Kalau nggak tahu lampau, catat. Ya, artinya apa? Sesuatu yang telah berlalu atau telah terjadi. Memang waktu itu hanya 3 saja. Apakah sudah berlalu, atau yang sekarang, atau yang akan datang. Itu saja. Contoh, misalnya kata kerja makan. Makan. Muhammad makan. Makan ini kan kerjaan. Makan kerjaan nggak? Dia kata kerja bukan kerjaan, karena nggak ada orang kerjanya makan. Tapi dia kata kerja. Menunjukkan apa? Suatu kejadian, yaitu makan. Ada waktunya ini. Waktu itu 3 aja. Makannya kapan si Muhammad ini? Apakah dia makannya sudah berlalu, atau sedang makan, atau akan datang? Baik. Maka fi'il madhi ini dia adalah kata kerja yang menunjukkan waktu yang lampau. Contohnya alima. Alima itu bahasa Arab. Artinya telah mengetahui. Sekarang saya tanya, telah mengetahui. Apa yang antum paham dari kata telah mengetahui? Telah terjadi. Telah terjadi pengetahuan. Telah terjadi. Kamu tahu Al-Quran, dia katakan saya telah tahu Al-Quran. Berarti perbuatan pengetahuan terkait dengan Al-Quran itu sudah terjadi. Dia sudah tahu. Kamu tahu berita yang sedang viral zaman sekarang? Maka dikatakan, iya saya tahu ada berita viral zaman sekarang. Berarti pengetahuan yang terkait berita viral itu sudah terjadi. Nah inilah fi'il madhi. Dia bermakna telah. Madhi itu bahasa Arab, artinya telah terjadi. Yang kedua contohnya, nasoro. Artinya telah menolong. Nasoro telah menolong. Bisa dicatat kecil ya, artinya. Bisa dicatat. Karena ini bukunya, contohnya bahasa Arab. Berarti nasoro telah menolong. Menolong ini perbuatan atau tidak? Perbuatan. Bukan benda dia. Bukan sifat. Menolong sifat atau tidak? Menolong sifat atau tidak? Bukan. Sifat dari mana? Perbuatan. Dia perbuatan atau sifat? Perbuatan. Kalau dia sifat berarti isim. Sementara ini ada waktunya. Nasoro menolong. Menolong ada waktunya. Kalau isim ada waktunya? Nggak ada. Kalau menolong ada waktunya. Bisa menolongnya sudah terjadi. Menolong sekarang. Atau menolong akan datang. Berarti sifat atau pekerjaan? Pekerjaan. Bedakan ya. Mana pekerjaan, mana sifat. Baik. Ini apa namanya? Fi'il madhi. Nasoro telah menolong. Sami'a telah mendengar. Ini apa ini? Menunjukkan waktu? Menunjukkan waktu atau tidak? Sami'a telah mendengar. Menunjukkan. Menunjukkan waktu dia. Menunjukkan waktu. Waktunya apa? Sudah. Telah mendengar, sudah mendengar. Telah mendengar. Berarti perbuatannya telah terjadi. Kemudian kata apa? Telah menulis. Kata apa? Telah menulis. Kemudian jalasa. Jalasa. Apa artinya jalasa? Telah jalasa, telah duduk. Ini semuanya pekerjaan, mengetahui, menolong, mendengar, menulis, duduk. Semua pekerjaan dan waktunya telah terjadi. Baik, ini adalah fi'il yang pertama, fi'il madhi. Jadi identik dengan makna yang kata-kata yang telah berlalu, pekerjaan yang telah berlalu. Yang kedua, fi'il mudhari. Kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Baik, contoh terus. Contoh, ya'lamu, yansuru, yasma'u, yaktubu, yajlisu. Baik. Fi'il yang kedua yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja waktu yang menunjukkan waktu sekarang. Jadi dia itu terjadinya itu sekarang, bukan sudah terjadi. Kalau sekarang ya sekarang, namanya fi waqtil hal. Kalau tadi fi waqtil madhi yang sudah berlalu. Ini fi waqtil hal, waktu yang sekarang. Atau akan datang. Berarti kita katakan fi'il mudhari ini kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan. Sedang terjadi atau akan terjadi. Bukan telah terjadi.
Kalau tadi di atas madi telah, alima telah mengetahui, nasara telah menolong, sami'a telah mendengar, kataba telah menulis, jalasa telah duduk. Tapi kalau ini maknanya dua, sedang atau akan. Imma fi waktil hal au mustaqbal. Atau akan datang. Apakah dia sekarang fi waktil hal au mustaqbal atau akan datang. Jadi fi'il mudhari sedang atau akan. Fi'il madi telah. Fi'il mudhari sedang atau akan. Baik. Maka contohnya seperti apa? Contohnya ini, ya'lamu. Ini ya'lamu berasal dari kata alima. Cuma kalau lafadznya itu alima, artinya telah. Dia menunjukkan madi. Tapi kalau dia ya'lamu, maka dia fi'il mudhari. Fi'il apa? Mudhari namanya. Kalau ya'lamu beda dengan alima. Walaupun sama-sama pekerjaannya itu maknanya mengetahui, tapi berbeda masalah waktunya. Kalau alima itu menunjukkan telah, madi. Tapi kalau ya'lamu ini menjelaskan makna sedang atau akan. Jadi kalau kita artikan ya'lamu artinya apa? Sedang atau akan mengetahui. Tak boleh kita bilang ya'lamu telah mengetahui. Nah, inilah bahasa Arab. Sehingga para ulama mendefinisikan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Adanya tambahan huruf itu menunjukkan perubahan arti. Bahasa Arab itu berubah huruf, berubah artinya. Alima telah mengetahui. Kalau ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Kemudian yansuru. Yansuru. Yansuru apa artinya? Berasal dari kata nasoro sama. Tapi kalau nasoro telah menolong, kalau yansuru sedang atau akan menolong. Berarti waktunya sedang, sekarang, atau akan menolong. Itu akan datang. Kemudian yasma'u. Yasma'u. Mendengar. Sedang atau akan apa? Mendengar. Sedang atau akan mendengar. Kalau sami'a telah mendengar. Kalau yasma'u sedang atau akan mendengar. Baik. Kemudian yaktubu. Sedang atau akan menulis. Kalau dia fi'il madi kataba. Jadi kalau dia fi'il mudhari'nya yaktubu. Kalau kataba telah menulis, kalau yaktubu sedang atau akan menulis. Yajlisu. Sedang atau akan duduk. Sedang atau akan apa? Duduk. Sedang atau akan duduk. Sedang atau akan duduk. Kalau jalasa tadi apa? Telah duduk. Ya, telah duduk. Jadi kalau kita bikin kalimat bahasa Arab, kita mau menunjukkan kata yang telah terjadi pakai itu, jalasa. Tapi kalau perbuatan itu sedang terjadi, kita pakai apa? Yajlisu. Misalnya ada kalimat jalasa Muhammadun dengan Muhammadun yajlisu. Jalasa Muhammadun artinya apa? Muhammad telah duduk. Kalau datang kalimat yajlisu Muhammadun, Muhammad sedang atau akan duduk. Nah itu. Jadi dari segi arti sudah beda. Kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis. Tapi kalau yaktubu Muhammadun, Muhammad sedang akan menulis. Sudah beda artinya walaupun dari kata yang sama. Dia hafal kaidahnya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Adanya perubahan bangunan dalam suatu kalimat itu menunjukkan perubahan arti yang berbeda. Bahasa Arab itu sedikit aja beda artinya. Kadang harokatnya beda sedikit saja beda artinya. Ya. Baik. Kemudian berikutnya fiil yang ketiga, silakan. Iqra. 3. Fi'il amr. Kata kerja perintah. Contoh, i'lam, unsur, isma', uktub, ijlis. Baik, ahsan. Ini fiil yang ketiga yaitu fiil amr. Fiil amr ini apa? Kata kerja perintah. Kalau kata kerjanya kata kerja perintah, maka ini maknanya adalah mustaqbal. Dia berfaedah menunjukkan makna itu mustaqbal itu. Dia berfaedah menunjukkan makna akan datang. Kalau orang diperintah, pasti perintahnya itu akan datang setelah diperintah. Nggak ada orang sedang diperintah, lalu dia mengerjakan saat sedang diperintah itu. Enggak, pasti setelah perintah itu terjadi baru dia melakukan. Dan tidak mungkin ada orang yang diam sebelum diperintah sudah dikerjakan. Kenapa? Karena pasti yang dikerjakan berbeda dengan apa yang diperintahkan. Misalnya saya perintahkan, saya mau suruh cat rumah ini warna putih. Ternyata kamu sudah cat duluan. Pasti dia cat nggak tahu warna apa yang saya inginkan. Pasti bisa dia cat warna biru, kuning. Oh sudah terjadi pengecatan rumah. Tapi warnanya selain itu. Saya maunya putih. Ternyata dicat warna yang lain. Maka dari itu, fi'il amr ini kata kerja yang menunjukkan perintah. Adapun berkaitan dengan waktunya dari tiga waktu itu, dia waktunya adalah mustaqbal, waktu yang akan datang. Paham ya? Waktunya mustaqbal, waktu yang akan datang. Baik, kita simpulkan kembali pembahasan fi'il madi, mudhari dan amr. Berarti madi waktunya 1,
yaitu fi waktil madhi, waktu yang telah berlalu saja, tok. Adapun fi'il mudhari waktunya dua, fi waktil hal au mustaqbal. Menunjukkan waktu hal yang sekarang kita artikan sedang, au mustaqbal atau akan datang kita artikan akan. Berarti fi'il mudhari cara menerjemahnya diawali dengan sedang atau akan. Sudah? Yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr hanya satu waktunya, yaitu mustaqbal, yaitu akan datang saja. Waktunya hanya satu, yaitu akan datang. Baik, contohnya seperti apa? Contohnya i'lam. Ini berasal dari kata alima. Alima ya'lamu. Tapi kalau alima telah mengetahui, ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Kalau i'lam perintah. Coba, berarti dia apa? Artinya apa berarti? Ketahuilah. Ketahuilah. Kalau kita suruh orang, ketahuilah. Ya setelah kita perintah baru dia ketahui. Berarti apa? Mustakbal. Paham toh? Begitu maksudnya. Kemudian unsur. Kata Nasoro, kalau Nasoro telah menolong, yang suruh. Sedang atau menolong, kalau unsur tolong. Nggak ada orang sudah tolong duluan sebelum disuruh. Pasti disuruh dulu baru ditolong. Menunjukkan apa? Terjadi perbuatan itu setelah, maka dia mustakbal. Kemudian isma. Apa isma artinya? Dengarlah. Apa bedanya dengarlah dengan dengarkanlah? Apa bedanya? Dengarlah, mendengar. Menikahlah, menikahkanlah. Apa bedanya? Asik sekali. Kalau menikah langsung paham, kalau mendengar tidak paham. Berarti beda artinya kan? Mendengarlah, mendengarkanlah. Beda? Menikahlah, menikahkanlah. Kalau menikahlah, perintah. Nikahlah kamu. Kalau menikahkanlah, perintah juga. Kamu nikahkan orang. Gitu kan? Bukan dia yang nikah, tapi dia menikahkan orang. Baik, kalau yasma'u ini artinya mendengarlah, bukan mendengarkanlah. Mendengarlah, bukan mendengarkan. Kalau misalnya dia wazannya yastami'u, istama'a yastami'u mendengarkan. Ya, istami' artinya mendengarkan. Istami'. Baik. Yasma'u sedang atau akan mendengar. Kemudian yasma'u. Kalau isma' dengarkanlah. Kemudian uktub. Ini berasal dari kata apa yaktubu? Fi'il amrnya uktub. Tulislah. Bukan tuliskanlah. Kalau tuliskan berarti tidak tuliskan orang. Ini tulislah. Baik, perintah ya, kata kerja perintah. Ijlis. Duduklah. Baik, ini namanya fi'il amr. Berarti kesimpulannya fi'il itu memiliki waktu 3. Ya. Dia memiliki salah satu waktu dari 3 waktu yang ada. Yang pertama sedang, yang pertama telah berlalu, lampau. Telah berlalu. Namanya fi'il madhi. Kalau yang sedang atau akan namanya fi'il mudhari. Kalau dia kata kerja yang menunjukkan perintah, maka dia adalah fi'il amr. Selesai ya? Seperti ini. Baik, kemudian poin yang ketiga pembahasan kita yaitu huruf. Poin C. Silakan, Pak Baliko. C. Huruf. Kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, isim atau fi'il. Contoh, hal, wa, summa, inna, au, qad, saufa. Baik, sebenarnya poin C ini definisinya lebih pas kalau dikatakan bukan kurang berfungsi, tapi tidak ada fungsinya. Kurang berfungsi ada fungsinya, tapi kurang. Kalau ini tidak ada fungsinya. Sekarang kita lihat huruf. Huruf ini pembagian ketiga dari kata yang ada dalam bahasa Arab. Setelah sudah berlalu 2 kawannya yaitu isim dan fi'il, yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf? Huruf itu kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Kita katakan bukan kurang berfungsi, nggak ada fungsinya. Kenapa? Tidak bermakna dia kalau nggak ada yang lain. Nggak bermakna itu huruf kalau nggak bersambung dengan yang lain. Paham maksudnya? Jadi kalau dia to, nggak ada artinya. Contohnya, a, ba, ta, sa, ja. Apa artinya a? Nggak ada artinya. Ba, apa artinya ba? Nggak ada artinya. Ta, apa artinya ta? Nggak ada. Tapi kalau a, ba, ta, saja sampai kala, mana, waha, ayah ini bersambung dengan yang lain, baru ada artinya. Misalnya, a sama ba, bacanya abun. Nah, kalau jadi abun apa artinya?
bapak. Ya. Tapi kalau dia bersambung dengan lain baru artinya. Kalau enggak, dia nggak ada artinya. Bukan dikatakan kurang berfungsi, tapi nggak ada fungsinya. Nggak ada apa? Nggak ada fungsi. Tiba-tiba datang orang, hei, ma, kata dia, ma. Apa ma? Nggak ada. Tapi kalau dia katakan ma, mim sambung dengan alif, ma, itu artinya apa? Ada maknanya dia. Mahaza, katanya, apa ini? Itu ada artinya. Maka kita katakan bahwa dia apa? Kata yang tidak memiliki fungsi, bukan kurang berfungsi, tapi tidak memiliki fungsi, kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Ya, apa kata yang lain itu? Isim atau fi'il. Contoh huruf, contoh huruf. Ya, kata beliau hal ini huruf. Kalau kita mau tahu ini huruf apa, namanya harful istifham. Huruf yang dipakai untuk nanya. Artinya apakah? Atau bisa catat ya sedikit harful istifham, huruf yang dipakai untuk nanya. Walaupun nggak terlalu penting. Ini nggak terlalu penting untuk antum tahu sekarang karena memang bukan babnya. Kemudian wa ini adalah huruf yang dia tidak punya makna kecuali kalau dia bersambung dengan yang lain. Wa ini kalau datang kalimat wa saja nggak ada artinya. Laisa lahu makna, nggak ada. Tapi kalau misalnya Muhammadun wa Ibrahimu, nah itu ada artinya karena dia bersambung dengan kalimat lain. Muhammad dan Ibrahim. Kalau wa saja nggak ada arti. Karena memang huruf itu dibagi, ada huruf lahu makna, ada huruf ma laisa lahu makna. Nggak ada arti. Ada yang ada artinya, nggak ada arti. Ya, huruf yang nggak ada artinya itu huruf hijaiyah, nggak ada artinya huruf hijaiyah. Abata saja nggak ada artinya. Kalau huruf yang lahu makna dia punya arti, maka itu namanya huruf mabani, huruf yang dia membangun suatu kata. Baik, kemudian summa. Summa ini gabungan sin sama mim. Ini ada artinya. Kemudian kalau summa sa, apa artinya sa? Sa, ujung lidah, sa. Ada artinya. Tapi kalau dia ma saja, nggak ada sambung nasab syaraf, ada artinya. Tapi kalau dia summa, ada artinya. Kemudian inna, tiba-tiba i, apa i? Nggak ada i artinya. Jadi kalau sambung dengan nun, inna, ada artinya. Sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Au. Ya. Hamzah dengan waw sukun. Ini artinya apa? Atau. Qad. Sungguh. Saufa huruf. Ini semua namanya apa? Huruf. Baik. Isim, fi'il, huruf. Baik, kita kerucutkan lebih singkat lagi pembahasan kita malam ini bahwa bahasa Arab itu yang paling dibahas pertama adalah kalimat. Kalimat itu kata. Berarti yang muncul di otak kita, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Tabelnya 3. Yang pertama, isim. Isim itu identik dengan sesuatu yang gak ada kaitan dengan waktu. Dia berupa 3. Beliau sebutkan yang pertama benda, Kata sifat, keterangan waktu. Benda, sifat, keterangan waktu. Gak ada menunjukkan waktu dari 3 waktu yang ada, sedang, telah lampau, atau akan datang. Yang kedua, fi'il. Fi'il identik dengan kata kerja yang ada hubungannya dengan waktu. Waktu itu ada 3. Apakah waktunya fi waktil madi, waktu yang telah berlalu, atau fi waktil hal, atau mustaqbal, waktu yang sekarang atau akan datang. Yang ketiga adalah waktu apa? Fi waktil mustaqbal, waktu yang akan datang. Yaitu untuk fi'il amr. Fi'il terbagi 3, madi, mudhari, dan amr. Kemudian pembagian kalimat yang ketiga, kata yang ketiga yaitu huruf. Huruf itu sesuatu yang tidak berfungsi kecuali dia nempel, nyambung dengan kata yang lain. Ya. Baik, maka hidup itu harus bisa memiliki fungsi walaupun tidak bersandar dengan orang. Jangan tunggu sandar sama orang baru ada fungsinya. Kalau nggak sandar sama orang nggak ada fungsinya. Nanti jadi huruf kita. Ya kan? Huruf seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Fadhol, silakan. Harus ada pertanyaan. Kalau nggak saya yang nanya. Apa berarti yang 5 poin tadi untuk isim ini memang spesifik dan spesial cuma untuk isim saja, Ustaz. Tidak mungkin dia ada di fi'il begitu. Benar. Semua tanda-tanda itu hanya ada pada isim. Nah, perlu untuk ketahui bahwa tanda-tanda yang ada pada isim itu nggak mesti lengkap 5-5-nya baru dia isim. Tapi ada salah satunya saja dia sudah isim. Jadi jangan kita katakan, oh isim itu tandanya 5 berarti harus lengkap 5-5-nya Ustaz baru isim. Enggak. Satu aja sudah isim. Paham ya? Satu saja sudah isim. Karena dia itu tanda, bukan syarat. Kalau syarat harus terpenuhi semua. Syarat sahnya sholat misalnya. Izalatun najasa, bersihnya seorang dari najis. Najis itu identik pada 3. Yaitu sesuatu yang melekat pada pakaian, sesuatu yang melekat pada badan, atau sesuatu tempat yang kita pakai untuk sholat.
Demikian pula syarat sahnya sholat, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Demikian pula syarat sahnya sholat, satrul aurat, menutup aurat. Demikian pula syarat sahnya sholat, dukhulul waktu, masuk waktu. Itu syarat, harus terpenuhi semua, nggak boleh satu aja. Misalnya, oh saya sudah menutup aurat, berarti kalau masih ada najis, nggak masuk waktu, boleh sholat. Nggak boleh. Yang namanya syarat, itu harus ada semua. Syarat sahnya masuk pondok pesantren sunnah misalnya. Syaratnya diantaranya apa? Harus muslim. Kafir mau masuk sini boleh? Tidak Nggak boleh. boleh. Kemudian harus menutup aurat. Kalau datang sini pakai pakaian yang terbuka auratnya misalnya, kita nggak akan terima untuk belajar tentu saja. Perbaiki pakai itu syarat harus terpenuhi semua. Kalau dia tanda cukup satu aja. Ya. Bagaimana itu orangnya Abu Rizki misalnya? Oh, orangnya berjenggot. Tandanya dia berjenggot berkacamata. Apakah harus lengkap jenggot dan kacamatanya baru Abu Rizki? Kalau nggak ada itunya maka bukan Abu Rizki. Kita katakan bukan. Karena kadang beliau pakai kacamata, kadang tidak. Ya. Tapi jenggotnya selalu ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia tanda cukup satu aja sudah orang sudah kenal. Tapi kalau dia syarat harus. Tapi ini kan tanda bukan syarat, berarti satu aja sudah cukup. Seperti itu. Baik, dan lima-lima ini tidak akan ada pada yang lain. Jadi nggak akan yang perlu untuk pahami tidak akan mungkin ada isim yang tanwin, fiil yang tanwin. Tidak akan mungkin ada fiil yang baris bawah. Tidak akan mungkin ada fiil yang masuk setelah huruf jar. Ya. Tidak akan ada fiil yang apa namanya? Yang memiliki tanda-tanda seperti apa yang dimiliki oleh isim. Demikian pula berkaitan dengan fiil, beliau tidak sebutkan tanda-tanda fiil di sini. Ya. Kenapa? Mungkin beliau menganggap itu sesuatu yang belum saatnya dijelaskan di sini. Ya. Jadi memang setiap buku pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Setiap guru ada kelebihan, ada kekurangannya, tapi semua itu saling menyempurnakan. Baik, silakan. Pertanyaan lain? Terkait macam-macam huruf jar, Ustaz. Ya. Di sini disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis. Apakah nanti ada lagi huruf jar selain itu? Apa Baik. cuma terbatas 8 ini? Ahsan. Huruf jar itu kalau kita mau korek semuanya dalam bahasa Arab dia ada belasan, bisa sampai 15 bahkan 18 banyak. Masih banyak huruf-huruf jar yang tidak disebutkan di sini. Tapi yang disebutkan di sini min wahid, ila isna, an salat, ala arba, fi khamsa, kaf sita, bi alba sab'a, kemudian li lam samanya. Ada 8 beliau sebutkan di sini. Ini 8 bukan pembatasan, tapi ini hanya contoh. Dan kenapa ini? Kenapa enggak yang lain? Jawabannya karena inilah yang paling sering muncul dalam kalimat bahasa Arab. Masih ada yang lain, contohnya al-waw, al-ba, at-ta, itu min hurufil qasam, dari huruf-huruf sumpah. Ya, itu juga termasuk huruf jar. Demikian pula hatta, hatta itu ya fi ba'dil mawadhi' dia pada sebagai tempat menjerkan isim yang datang setelahnya. Kemudian ada khala, ada hasya, fi ba'dil mawadhi' dia termasuk dari huruf-huruf jar. Banyak lagi yang termasuk dari huruf-huruf jar tapi nggak disebutkan di sini. Kenapa? Karena memang tidak penting semuanya langsung lengkap di sini. Ya. Karena ilmu itu bertahap, beliau hanya sebutkan yang paling sering. Jadi kalau tanya kenapa cuma ini? Jawabannya karena inilah yang paling sering. Kenapa nggak lengkap? Iya, karena yang ini aja udah pusing kita mau hafal banyak sekali, apalagi mau apa? Mau lengkap. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan yang lain. Tidak ada? Kalau ada kita tutupin. Cukup ya kalau gitu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ikum ajma'in. Besar harapan saya untuk semuanya belajar dalam kondisi tidak kaku ya. Jika ada sesuatu yang tidak tahu langsung ditanyakan. Karena bisa jadi juga sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita tahu bahwa teman kita tidak tahu. Jadi kita tanyakan ulang sehingga kita jelaskan ulang dengan sebab pertanyaan kita orang lain juga jadi tahu. Ya. Jangan malu-malu untuk bertanya ya. Malu bertanya sesat di jalan kata orang. Kalau kita nggak bertanya pasti akan apa? Akan banyak sesuatu yang menumpuk. Jangan ditumpuk-tumpuk. Oh, nanti aja deh, nanti aja nanti. Jangan, nanti itu yang nanti itu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ujung-ujungnya mundur, tidak belajar lagi. Jadi kalau ada yang tidak paham langsung dijelaskan. Allah akan kita jelaskan. Baik, wallahu taala alam bissawab. Wa bi qadar qadar. Subhanallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.